Jadi yang pertama yang ingin ditanyakan, bagaimana pemahaman Akang tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Bagaimana kaitannya? Oh, tanggapannya wawasan kebangsaan dan bela negara gitu. Ya, apa Ya, yang pemahaman Akang seperti apa gitu? ya. Menurut saya kalau wawasan kebangsaan itu memang pertama perlu diketahui ataupun dipahami oleh masyarakat. Ya, yang kedua wawasan kebangsaan itu eh, perlu dimaknai juga wawasannya. Jadi selain tahu perlu juga dimaknai agar apa? Agar ada nantinya itu pengaruh terhadap rasa bela negara gitu Kang. Kalau kita tidak mengetahui wawasan kebangsaan kita tidak tahu bangsa kita siapa, bangsa kita di mana, tentu kita akan sulit untuk menghadirkan rasa bela negara gitu Kang. Jadi bela negara itu kaitannya, jadi bela negara itu akan hadir, akan ada gitu ya jika kita memiliki wawasan bangsa kita sendiri. Oh iya. Nah, sekarang pada saat ini yang isu-isu yang sering muncul yang di masyarakat, yang sering meresahkan masyarakat, menurut Akang, isu apa yang kira-kira bisa mengganggu atau melemahkan rasa bangga terhadap negara kita atau rasa kebangsaan yang cenderung kurang dan melemahkan sikap bela negara? Kira-kira seperti apa Ya, menurut Akang? kalau yang saya alami di masyarakat ya Kang di lapangan mungkin yang sebetulnya yang sangat mempengaruhi bela negara itu karena mudahnya budaya luar yang masuk gitu. Bukan hanya budaya juga tapi banyaknya masuknya pengaruh-pengaruh luar seperti masuknya berbagai ideologis, pemikiran-pemikiran seperti kebudayaan dalam dalam berbahasa, berpakaian, intinya sesuatu yang mudah diakses oleh masyarakat di luar itu sangat mudah dan sangat rentan gitu untuk merusak rasa bela negara. Mudahnya akses itu sebetulnya mudahnya menghadirkan itu adanya kekurangan dalam membela negara gitu. Hmm. Nah, sekarang bagaimana upayanya untuk menghindari hal itu? Menurut Akang, bagaimana? Oh iya, kalau menurut saya untuk menghindari hal tersebut memang ini lumayan kompleks ya, tidak bisa diselesaikan oleh satu satu ranah gitu. Misal hanya oleh ranah agama gitu ataupun ranah pendidikan saja. Tapi solusinya memang harus seluruh elemen itu eh, aktif gitu, aktif menyadari pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara itu. Caranya seperti apa? Banyak digalakan sosialisasi, tontonan-tontonan kan sekarang masyarakat banyak cenderung itu kan kehidupannya itu eh, banyaknya itu kan Kang di media sosial kan ya Kang Ya, ya. ataupun menonton televisi. Nah, hal-hal tersebut memang bisa dijadikan sebagai alat Kang untuk membuat pemahaman masyarakat itu menjadi menjadi baik gitu ya tentang wawasannya itu. Konten-kontennya bisa dipenuhi gitu dengan konten-konten tentang bela negara gitu kan. Contohnya misalkan di TV bisa tuh tiap hari itu apa eh, diadakan semacam ada lagu-lagu nasional ataupun Ya. acara-acara yang sifatnya itu memberitahukan mengedukasi tentang wawasan kebangsaan gitu kan. Jadi tidak hanya dipenuhi oleh tontonan-tontonan yang sifatnya hiburan, itu bisa di televisi ataupun di media sosial gitu kan. Oh iya, ya, betul ya. Baik, Kang ya. Mungkin hanya 3 pertanyaan saja yang menjadi eh, poin penting dari tugas kami. Ya, Jadi saya ucapkan terima kasih Kang ya sudah mengganggu waktunya. sama-sama. Siap. Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan seseorang dan
perilaku yang berorientasi pada pemahaman akan satu bangsa dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Kira-kira menurut Bapak isu-isu yang bisa mengganggu wawasan kebangsaan? Ya, isu-isu yang itu adalah pertama isu primordial, ya primordial baik suku, agama, bangsa, suku bangsa gitu kan. Kemudian isu-isu lintas negara yang sekarang lagi marak ya, seperti isu terorisme gitu kan. Kemudian juga isu global dalam artian pengaruh-pengaruh dari budaya asing gitu. Budaya asing. Lantas kalau menurut Pak Dadi, kira-kira untuk menghindari hal tersebut dan untuk upaya penguatan sikap bela negara seperti apa, Pak? Nah, yaitu pertama itu adalah memberikan pemahaman baik melalui sosialisasi ataupun melalui perlu adanya sebuah kebijakan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat gitu kan. Nah, itu bisa dalam bentuk sosialisasi, bisa dalam bentuk regulasi persyaratan sebuah misalkan untuk pekerjaan ataupun lain sebagainya. Ya. Cukup. Pak. Ya, oke. Demikianlah wawancara saya dengan Pak Dadi. Ya. Bapak Kasubid bidang Kasubid Pengendalian dan Evaluasi. Bapak Lidangda Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi hangat di TV mengenai hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Pemahaman Bapak kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan dan bela negara itu merupakan suatu kecintaan akan tanah air atas dasar memperjuangkan para pahlawan yang mempertahankan negara kita dulu ya, yang beraneka ragam suku bangsa, budaya, agama dan sebagainya. Berarti memang kita harus selalu mengenang dan mengenang jasa para pahlawan ya. Seperti pahlawan kita yang kita sebut itu yang Kiai Haji Zainal Mustafa ya Pak ya. Terus isu yang dapat mengganggu atau melemahkan rasa kebangsaan dan sikap bela negara seperti apa Pak? Banyak sih isu seperti isu hoax yang sekarang yang lagi tren itu, yang memecah belakang persatuan radikalisme yang kebanyakan sih kebanyakan membenturkan agama, yang kebanyakan membentur atau memecah belah agama Islam. Oh iya Pak. Kenapa ya radikalisme selalu dikaitkan dengan Islam gitu ya? Mungkin sih kebanyakan yang nggak suka sih sama itu. Oh ya mungkin ya Pak ya masa ini. Nah sekarang bagaimana Pak upaya kita untuk menghindari hal itu agar semua masyarakat kita lah, kita jangan terlalu jauh berbicara bangsa dan negara, agar kita itu berupaya untuk penguatan sifat bela negara sehingga jika disusupi atau ada lingkungan yang seperti itu kita tidak akan terpengaruh. Kita harus dengan lebih aktifnya kan mengikuti seperti kegiatan gotong royong, organisasi, harus aktif di organisasi pemudaan dalam olahraga itu yang akan memperkuat persatuan tali silaturahmi kita supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang seperti itu. Kalau kajian-kajian agama itu kira-kira Termasuk ya Pak? dan kalau misalkan dalam kajian agama kita kan saling bersilaturahmi itu. Terus apalagi Pak? Sudah Pak, sedikit banyak saya ada gambaran Pak bagaimana cara menyikapi untuk disintegritas hal-hal seperti ini
Terima kasih Pak atas masukan. Jangan, mohon maaf apabila ada salah kata saya dalam berwawancara. Sama-sama. Siap. Amin ya Pak. Ya. Kami dari kelompok 3 angkatan 19 akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil wawancara terhadap beberapa tokoh. Pertama, penting bagi setiap bangsa dan warga negara Indonesia memahami dan memiliki rasa kebangsaan serta sikap bela negara. Tentu tidak mudah bagi kita untuk menjaga agar sikap bela negara dan rasa kebangsaan kita tetap kokoh. Terlebih, saat ini banyak sekali hal-hal yang dapat melemahkannya. Di antaranya, isu-isu global seperti terorisme, akulturasi budaya asing yang tidak selektif, dan korupsi. Tapi, bukan berarti kondisi tersebut sama sekali tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita perbaiki. Masih banyak upaya yang bisa kita lakukan, sesuai apa yang dikatakan para narasumber, di antaranya memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi melalui media-media sosial dan melalui media-media massa. Pemerintah juga bisa membuat regulasi mengenai pendidikan bela negara dengan sasaran para generasi muda sebagai penerus bangsa dan negara. Terima kasih.